Halo, selamat datang kembali, bertemu dengan saya Pak Urfan ya. Kita akan melanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu kita akan membahas 18 ecoregion laut Indonesia. Ya, jadi ecoregion ini kita pelajari di materi kemaritiman ya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Untuk itu langsung kita bahas saja. Oke, kata pertama akan membahas tentang definisi dulu ya. Definisi ecoregion yang merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri, iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integrasi sistem alam dan lingkungan hidup. Jadi kalau semisal kalian bisa mengklasifikasikan ya, kita kita akan membahas kesamaan ciri iklim dulu, lalu kesamaan tanah, air, flora, ya, fauna asli, serta sistem interaksi atau pola interaksinya. Nah itu termasuk ecoregion. Ya, nah kira-kira apa saja ecoregion yang berkaitan dengan wilayah laut Indonesia? Ya, langsung kita bahas. Nih ya, silakan bisa kalian amati. Ini adalah pembagian ecoregion Indonesia 18 dari ujung barat wilayah Indonesia sampai ujung timur ya. Ini semuanya terbagi ya, ecoregion perairan Indonesia. Nah, itu ada simbolnya EL, ecoregion laut. Ya, ecoregion laut 1 sampai ke ecoregion laut 18. Untuk itu langsung kita bahas saja. Saya tidak akan membahas detail sebenarnya ya. Jadi hanya yang esensial pada materi kemaritiman kelas 11. Langsung kita bahas. Yang pertama, ya, EL1, Samudra Hindia Barat Sumatera. Ya, ini posisinya, ini Pulau Sumatera, ini sebelah baratnya, ini ecoregion laut yang pertama, ya, dengan luas 781.861 km persegi. Ya, ini terdapat zona subduksi di sini ya. Zona subduksi itu pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di sini ya. Makanya di sini memiliki potensi gempa bumi dan ancaman tsunami-nya ada ya. Nah, jadi tidak heran ya ketika di sini ada gempa bisa jadi menjadi tsunami ya. Dan tsunami yang cukup sensasional tuh tsunami Aceh tahun 2004 ya, di sini posisinya. Lalu selanjutnya terdapat 4 cekungan sedimen dan memiliki potensi migas. Di sini ternyata memiliki 4 potensi migas ya, minyak dan gas ya, karena terdapat cekungan sedimen. Cekungan sedimen itu terlampau cukup lama ya dari struktur geologisnya dan dapat dimaksimalkan atau dijadikan sebagai eksplorasi minyak dan gas bumi. Lalu terdapat fenomena arus deras Wirid Kicet dan gelombang Kelvin ya, itu mempengaruhi adanya kondisi perairan di EL1 Samudra Hindia bagian barat. Lanjut. Selanjutnya EL2 Samudra Hindia Selatan Jawa. Ya, ini selatan dari Pulau Jawa dan sebagian selatan dari Pulau Sumatera. Luasnya 655.549 km persegi dan zona subduksi juga. Ini di sini juga ada zona subduksi, masih sama ya, potensi gempa, potensi tsunami. Dan di sini juga ada cekungan sedimen juga ya, sebagai potensi minyak dan gas, dan ada sirkulasi air laut dan massa air terbentuk karena adanya palung Jawa. Di sini ada palung Jawa. Palung Jawa itu daerah laut yang sangat curam atau jurang laut ya, yang posisinya terbentuk karena adanya zona subduksi. Lanjut. L3 Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini ya, ini kalau misalnya kita lihat dari segi jalur laut internasional ini sangat padat sekali ya, tapi kita akan membahas berkaitan dengan luasnya dulu. Luasnya 111.334 km persegi ya, bagian paparan Sunda atau lempeng Eurasia dia posisinya tidak berada di zona subduksi, jadi dia relatif aman terhadap ancaman gempa ataupun tsunami. Laut dangkal karena banyak sungai bermuara di ecoregion Selat Malaka. Jadi di sini ya, Pulau Sumatera ataupun dari Malaysia ya, dia kebanyakan sungai itu bermuara di Selat Malaka. Maka dari itu tidak heran di Selat Malaka itu termasuk perairan dangkal. Ya, lanjut. Laut Natuna L4. Ya, ini posnya nih. Ya, Laut Natuna ini sangat
seksi sekali ya, karena dia memiliki potensi migas ya, dan perairan yang cukup baik ya dari segi potensi perikanannya. Maka dari itu di Laut Natuna ya, atau kita dapat katakan Laut Cina Selatan, itu menjadi perebutan dari beberapa negara di Asia Tenggara maupun di China sendiri ya, karena ini sangat memiliki potensi yang cukup menarik ya. Luasnya 360.402 km persegi ya. Bagian paparan Sunda, lempeng Eurasia tidak berpotensi bencana gempa atau tsunami, memiliki 3 cekungan sedimen potensi minyak dan gas. Terdapat arus laut Natuna of Self Current, lanjutan dari arus Southern China Cyclonic Eddy ya, ini ya makanya di sini kaya akan nutrien dan potensi perikanan. Lanjut. 5 Selat Karimata, ini antara Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dia luasnya antara 270.859 km persegi. Paparan Sunda ya, atau termasuk lempeng Eurasia. Ancaman bencana gempa dan tsunami-nya kecil ya. Dipengaruhi pasang surut bertipe diurnal ya. Lanjut. Selanjutnya L6 Laut Jawa, luasnya 437.978 km persegi ya. Paparan Sunda atau lempeng Eurasia, potensi bencana gempa tsunami-nya kecil. Ada 7 cekungan sedimen potensi migas ya. Dipengaruhi pasang surut air laut tipe campuran. Nah, ini tapi di sini sudah overfishing ya istilahnya, karena di sini Pulau Jawa itu 60% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, maka dari itu sangat eksploratif sekali nelayan Pulau Jawa ya untuk mengekspor perairan di Laut Jawa. Selanjutnya L7 Laut Sulawesi ya, ini berada di utara Sulawesi ya, atau selatan dari Filipina. Ini luasnya 323.866 km persegi dan zona subduksi dia berada di antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina ya, sedikit lempeng Pasifik di sini. Ada 3 cekungan potensi migas, cekungan sedimen juga di sini ya. L8 Selat Makassar ya, ini antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan ya. Luasnya 288.005 km persegi. Terdapat sesar Palu Koro. Nah, sesar Palu Koro itu yang kemarin ya di Palu ya, di sini terjadi gempa dan tsunami, terus ada fenomena likuifaksi ya, atau tanah hisap atau tanah yang kehilangan kekuatannya. Oke, terdapat 4 cekungan sedimen potensi minyak dan gas. Lanjut. L9 perairan Bali dan Nusa Tenggara. Ini Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Luasnya 625.018 km persegi. Zona subduksi ya, antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Terdapat 6 cekungan sedimen potensi minyak dan gas ya. Selanjutnya Teluk Tomini. Nah, Teluk Tomini ini letaknya nih ya. Ini dia posisinya di selatan Gorontalo dan Sulawesi Utara, di utara Sulawesi Tengah. Ya, ini teluk yang cukup luas ya. Ini luasnya 70.020 km persegi. Ada 1 cekungan sedimen potensi minyak dan gas, potensi gempa dan tsunami. Karena di sini ada sesar Palu Koro ya. Ada juga pertemuan lempeng Filipina Eurasia di sini ya. Oke, lanjut. EL11 Laut Halmahera. Nah, ini Pulau Halmahera. Nah, ini perairannya disebut sebagai Ecoregion Laut Halmahera atau EL11. Luasnya 451.955 km persegi. Zona subduksi 5 cekungan potensi minyak dan gas ya, ini ya. Lalu EL12 Laut Banda sebelah timur Sulawesi, ini ya, Sulawesi Tenggara. Nah, ini sebelah timurnya nih. Ini Laut Banda sebelah timur Sulawesi. Luasnya 160.361 km persegi. Zona aktif tektonik ya, ini juga ada daerah tektoniknya, gempa dan tsunami juga rawan. 5 cekungan potensi minyak dan gas. Lanjut. EL13 Laut Banda Selatan Sulawesi dan Teluk Bone. EL13 ini posnya harusnya di sini nih gambarnya nih. Mohon maaf ya, harusnya di sini selatannya. Luasnya 169.160 km persegi. Terdapat 4 cekungan sedimen potensi minyak dan gas. EL14 ya, ini posisinya di sebelah barat kepala burung ya. Oke, Teluk Bintuni. Luasnya 140.040 km persegi. Zona subduksi sesar Sorong. Terdapat 4 cekungan potensi minyak dan gas. Tipe pasang surut air lautnya campuran dan cenderung semi diurnal. Nah, ini ya. Oke, lanjut. EL15 Laut Banda. Nah, ini
Luasnya 583,96 km persegi, zona subduksi ya, potensi gempa dan tsunami. Struktur geologi berupa busur banda. Ini kelanjutan dari pegunungan sirkum Mediterania. Nah, ini ujungnya ini di Laut Banda ini ya. Terdapat 3 cekungan sedimen potensi minyak dan gas. Terdapat arus lintas Indonesia atau PSIW ya, ini ya. 16 Samudra Pasifik sebelah utara Papua nih ya. Nah, ini luasnya 459.857 km persegi, zona subduksi sesar Sorong ya. Ini potensi gempa dan tsunami juga. Terdapat cekungan potensi minyak dan gas. L17 Teluk Cendrawasih lah, ini posisinya di sini ya, teluk ya nih ya. Lautan yang menjorok ke daratan. Luasnya 93.369 km persegi, zona subduksi sesar Sorong ya, ini potensi gempa dan tsunami. Terdapat 1 cekungan migas ya. Lanjut, terakhir EL18 Laut Arafuru, nah ini selatan dari Papua ya, ini luasnya 326.793 km persegi, paparan Sahul dan termasuk lempeng Australia. Terdapat 3 cekungan sedimen potensi minyak dan gas. Nah gitu ya anak-anak semuanya, itu adalah 18 ecoregion laut di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya terpapar ecoregion laut di Indonesia, dan semuanya memiliki potensi yang beraneka ragam, luas yang beraneka ragam ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pembelajaran kalian ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar.